Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi di channel Fairuz El Said. Kali ini kita akan membahas tentang Google Site, sebuah fasilitas atau aplikasi dari Google yang gratis yang bisa Anda lakukan untuk membuat sebuah situs secara instan. Di zaman serba digital ini, memiliki situs website sendiri adalah hal yang sangat penting. Terlepas Anda apapun profesi Anda, baik sebagai pengajar maupun pemilik usaha, Anda dapat menggunakan Google Site ini sebagai wahana Anda untuk membuat sebuah situs secara mudah. Walaupun gratis ya, fitur-fitur yang ada di Google Sites cukup powerful. Anda bisa menempelkan berbagai komponen-komponen yang cukup banyak. Google Dokumen misalnya, Google bahkan Map, peta, bisa juga beberapa video YouTube misalnya Anda bisa tambahkan di konten Google Site ini. Walaupun gratis ya, sekali lagi di sini Anda juga bisa melakukan perancangan dengan metode WYSIWYG. What you say is what you get. Anda bisa merancangnya sangat interaktif, tinggal menggeser dari satu komponen ke komponen yang lain. Oke, kita langsung mencoba saja bagaimana membuat website di Google Site ini. Namun teman-teman, karena ini adalah aplikasi milik Google, Anda harus memastikan diri punya akun Google ya. Nah, atau bikin Gmail, alamat Gmail. Di sini saya sudah punya ya, tentu saja tidak saya praktekkan ya bagaimana membuat sebuah email. Teman-teman saya yakin sudah punya semua. Jadi Anda tinggal login ya, jadi aktifkan akun Gmail Anda. Kalau nggak punya ya Anda harus buat dulu, tentu saja ya. Anda harus buat dulu, mudah kok ya membuatnya. Cukup Anda memasukkan nama depan, nama belakang, email, kemudian password dan konfirmasi password. Tapi kalau Anda sudah punya, Anda tinggal buka browser Anda dan tinggal mengunjungi alamat situsnya, yaitu sites.google.com. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk membuat website ya, cukup langkah pertama adalah mengklik ya di sini yang ada mulai situs baru, pilih kosong ya, kosong. Nah, ini teman-teman bisa milih kosong di sini ya. Langkah pertama sebaiknya adalah menentukan judul dari website Anda ya. Misalnya di sini saya ingin mengangkat pariwisata ya, pariwisata misalnya Bantul ya, misalnya pariwisata Bantul. Nah, di sini saya juga bisa mengatur judul halaman Anda. Ini namanya header ya, bagian yang di atas ini namanya header. Teman-teman bisa menggantinya misalnya sama dengan judulnya pariwisata Bantul. Tentu saja penamaan website ini disesuaikan dengan konten yang akan kita buat. Dan di header ini Anda juga bisa mengatur berbagai jenis header ya. Ada macam-macam nih, ada yang spanduk besar atau ini sering disebut sebagai banner ya. Gambar yang di belakang ini disebut sebagai spanduk ya, atau banner. Nah, ini ada macam-macam ya. Atau kalau mau hanya judulnya saja, dipersilahkan. Di sini saya pakai yang kecil saja ya, spanduknya, dan saya ingin mengganti gambarnya. Jadi bisa diganti juga gambarnya. Di sini bisa kita mengatur gambarnya. Nanti tinggal pilih ubah gambar. Karena saya belum punya gambarnya, kita cari dulu ya gambarnya ya. Misalnya wisata Bantul gitu, misalkan wisata Bantul, kemudian cari gambarnya ya, yang cocok yang mana nih. Boleh yang mana saja teman-teman. Kemudian yang cocok ya, saya pilih yang sini saja ya, yang ini aja atau yang ini. Oke. Nah, kemudian tinggal kita save image ya, supaya mudah. Saya buat folder baru ya, pariwisata Bantul.
supaya nanti nggak bingung carinya ya. Saya buat folder baru saja. Nah, ini saya namakan banner. Oke, saya kembali ke tab tadi, tinggal pilih maaf ya, pilih gambar ya tadi. Kalau upload itu kalau yang ada di Google Drive, kita pilih upload, kemudian pilih tadi pariwisata Bantul ya. Pariwisata Bantul, ini bannernya kita pilih. Nah, teman-teman sudah bisa menambahkan banner. Langkah berikutnya adalah menentukan tema ya, tema dari website kita. Ada macam-macam tema, teman-teman bisa mengklik tab tema yang ada di sini. Kemudian di sini ada banyak pilihan ya. Ada yang sederhana yang kita pilih sekarang, atau mau diganti misalnya yang ini ya. Dan tema warnanya juga bisa dipilih. Kemudian gaya fontnya juga bisa Anda pilih. Saya pilih yang tebal saja ya, teman-teman juga bisa memilih gaya fontnya. Saya di sini pilih bebas saja ya. Kemudian nanti kita akan belajar juga mengatur layoutnya ya. Jadi kalau Anda sudah tentukan temanya, nanti bisa kita mendesain layoutnya. Nah, yang ada di dalam namanya body, bagian body. Bagian body ini kadang-kadang ada sidebarnya ya. Sidebar itu bagian yang lebih kecil. Ada yang sidebar kiri, ada yang sidebar kanan, ada sidebar kiri dan kanan. Untuk kali ini saya mau buatnya sidebarnya ada di kanan gitu ya. Nanti teman-teman bisa menyisipkan aja ya. Di sini ada klik sisipkan. Kemudian misalnya pilih kotak teks ya, kotak teks begini. Nanti tinggal diatur, teman-teman tinggal, karena ini sidebar, hurufnya tidak terlalu besar ya. Di sini bisa ditambahkan, misalnya kita tambahkan kategori, karena ini ada beberapa kategori ya. Kategori. Di sini saya pilih kategori, kemudian misalnya pilih hurufnya yang agak tebal ya. Kategori begini. Kalau dirasa terlalu besar, Anda bisa heading, ini namanya heading ya, atau judul ya, bisa pilih yang lebih kecil ya. Kemudian bisa menuliskan berbagai kategori yang ingin ditulis ya, misalnya di enter aja ya begitu ya. Misalnya saya kategorinya cukup ada 4 misalnya, kategori misalnya wisata alam ya, kemudian wisata budaya, kemudian wisata religi ya, misalnya wisata religi, yang terakhir wisata kuliner misalnya. Nah, atau bisa ditambahkan lagi hal lain, misalnya 10 objek wisata terbaik ya. Ya, misalnya ini juga kita tulis ya. Misalnya ini. Nah, misalnya Anda bisa menggunakan tadi ini, saya ganti aja ini pakai bullet, yang ini pakai numberin karena 10 yang menyebutkan angka. Misalnya Pantai Parangtritis ya, Pantai Parangtritis ya, misalnya ini contoh aja. Kemudian misalnya Pantai Samas misalnya. Kemudian rumah budaya Tembi misalnya. Kemudian misalnya ya 10 ya, karena cukup banyak. Misalnya Puncak Becici misalnya ya. Nah, ini kalau mau tahu ya silahkan searching aja dulu ya. Misalkan 10 wisata, searching aja 10 wisata terbaik di Bantul ya.
Teman-teman bisa cari informasi di sini ya. Ya, misalnya wisata alam Pinus Pengger, wisata alam misalnya Pinus Pengger ya. Nah, ini tadi saya searching ya. Kemudian 1000 batu Songgolangit misalnya, 1000 batu Songgolangit ya. Kemudian ini tadi namanya Puncak Pinus Becici ya, misalnya. Kemudian ada lagi hutan pinus asri misalnya, hutan pinus asri misalnya. Kemudian pantai Goa Cemara, ini yang pantai di atas saja ya, pantai Goa Cemara misalnya. Yang ke-10 Gua Selarong misalnya ya. Gua Selarong, Gua Selarong. Dan terakhir misalkan Taman Bunga Matahari misalnya. Nah nanti rencananya kita akan buat kategori-kategorinya dan berbagai artikel yang ada di sini ya. Karena waktunya terbatas, tentu saja tidak semua akan saya buat ya. Ini hanya sebagai contoh. Nah biasanya di halaman pertama ini, atau sering disebut berandai, jadi halaman atau homepage ya istilahnya, halaman yang pertama kali muncul itu disebut sebagai homepage atau halaman depan, halaman muka ya, atau beranda atau home gitu ya. Nah biasanya informasi-informasi yang terkini ya. Di sini sekali lagi kita bisa menambahkan berbagai komponen ya, komponen di sini biasanya artikel ya. Di awal itu biasanya ada artikel ya, mungkin boleh juga bicara tentang potensi wisata di Bantul ya. Nanti kita tinggal tambahkan teks gitu ya, kemudian bisa kita tempatkan, bisa kita tempatkan ya. Misalnya potensi wisata Bantul. Nah, di sini mungkin bisa pakai huruf besar ya. Teman-teman bisa mengatur ya sesuai apa namanya kesukaannya seperti apa ya. Nanti kemudian di bawahnya bisa dipasang artikel-artikelnya ya, yang terkait itu. Misalkan saya buat teks lagi ya, tinggal kita geser ya teman-teman, mudah sekali taruh di bawahnya tadi. Nah kalau ada begini tinggal digeser di bawahnya ya. Nah, oke, kita cari artikel aja ya untuk mudah ya. Misalnya potensi wisata Bantul ya, potensi wisata Bantul ya. Kita ambil aja lah ya yang ini misalnya. Ini diambil aja beberapa tulisan ya, misalnya di sini juga nggak apa-apa ya. Kemudian tinggal kita paste. Di sini cara pastenya supaya format dari website asalnya tidak kelihatan, Anda klik kanan nanti pilih plain. Nah bisa diatur ya teman-teman ya, kita atur penulisannya. Nah di sini teman-teman bisa menggunakan heading lagi ya untuk mengatur tebal tipisnya. Ini kalau subjudul ya pilih aja subjudul. Di sini ada subjudul. Kalau mau agak besar pilih yang judul ya, judul heading 2 ya misalkan. Nah yang bawah-bawah bisa pakai subjudul ya, misalnya ya, seperti itu. Nah misalnya seperti itu ya. Ini misalnya juga bisa pakai subjudul, dirapikan ya teman-teman. Jadi sebaiknya rapi juga subjudulnya. Nah di sini misalnya ini ditebelin gitu ya, ditebelin pakai bold misalnya. Ini Anda bisa menggunakan bold ya, misalnya. Nah seperti itu. Dan ya misalnya
Wah, panjang sekali ya artikelnya ya, panjang sekali. Nanti atau kalau mau dipotong juga boleh ya, nanti ada halaman sendiri tentang potensi wisata Bantul. Eh, nah ini saya potong aja lah ya di sini ya, sampai sini aja deh. Nanti kata selengkapnya ya, nanti artikelnya selengkapnya. Nah misalnya ini. Di sini tadi ya bisa ditambahi selengkapnya. Nah seperti ini sudah jadi. Kemudian kalau mau ditambahi gambar, teman-teman bisa pilih placeholder ya, ada namanya placeholder nih. Saya besarin sedikit, ada placeholder. Nah ini ada placeholder, teman-teman bisa menambahkan apa aja sih ya, placeholder ini bebas ya, bisa ditaruh di bawahnya misalnya kalau mau ditambahkan. Sayangnya memang tidak bisa menyisip di apa namanya, menyisip di tengah gitu ya. Nah di sini saya mau tambahkan gambar ya, gambar lagi supaya lebih menarik ya, lebih menarik. Saya gambarin, saya searching lagi misalnya gambar, kita pilih mana aja ya, yang ini aja deh ya. Save aja, save image, saya namakan depan aja ya. Teman-teman bisa mengklik tanda plus ini, nanti pilih gambar tadi. Oh sorry, kalau dari drive upload ya, berarti ya pilih upload, kemudian taruh depan. Nah, teman-teman bisa menambahkan gambar juga ya seperti ini. Nah ini sebagai halaman depan. Nah di sini juga akan saya ajarkan bagaimana membuat sub menunya ya. Atau kalau ini mau di atas juga nggak apa-apa nih, ditaruh di atas tapi dipisah ya. Jadi berarti ini digeser sini, bisa nggak ya? Sebentar, ditempelin. Nah di sini bisa dipindah ya, potensi wisata Bantul ya kalau mau ditaruh di situ ya. Nah ini ada yang kosong sih, sebaiknya tidak ada area yang kosong, bisa ditambahkan lagi misalnya karusel ya, kalau Anda mau nambahkan karusel berbagai gambar-gambar atau peta, nanti juga akan kita ajarkan. Nanti coba kita tambahkan sesuatu di sini supaya kelihatan, atau ditambah video ya, video bisa juga ditambahkan video di sini, video tentang potensi wisata di Bantul, misalnya potensi wisata Bantul. Atau video aja ya, yang ini kita ganti aja ya, saya supaya tidak terlalu ramai ya teman-teman ya, potensi wisata Bantul. Nah, yang di bawahnya gambar-gambar aja, jadi sini ada video, jadi bisa juga dipasang video. Sebaiknya ukurannya ini juga proporsional ya untuk sebuah YouTube ya. Ya ini cari bentuk proporsionalnya. Nah kalau mau nambah karusel, karusel itu adalah kumpulan gambar yang bisa di slider ya, digeser-geser. Anda bisa pilih karusel ya. Nah, tapi siapkan dulu gambarnya. Oke. Udah pilih-pilih aja ya, ini saya ambil, saya namakan aja C1 gitu karena karusel ya. Kemudian saya pilih yang ini, save image lagi, C2 misalnya ya, yang ini misalnya save image C3 aja ya, ini hanya contoh. Karusel itu adalah gambar yang berupa slider. Nah saya tambahin di sini supaya penuh ya teman-teman, nggak terlalu apa namanya banyak yang kosong di sini. Tinggal ditambahkan tadi karusel, nanti tinggal pilih gambar-gambar yang akan kita gunakan di dalam slidernya tadi ya. Misalnya C1, C2, tekan kontrol ya tadi untuk memilih, tekan kontrol ya, klik open gitu, nanti sisipkan. Nah,
nanti tinggal digeser di sini supaya agak penuh ya teman-teman, bisa menyesuaikan ya. Nah, saya kira sudah cukup, atau ditambah tulisan ya, mungkin galeri gitu ya, teman-teman bisa menambahkan foto-foto di situ. Kita kasih subjudul lagi, misalnya di sini tambah teks ya, kita geser di sini nih. Galeri. Nah, supaya sama tulisannya, pilih aja di sini judul galeri. Nah, nanti kalau dijalankan ini bisa pindah-pindah gambar ya. Nanti kalau pas publikasi bisa kita lihat. Saya kira untuk halaman beranda cukup bagus lah ya, cukup kita cukupkan di sinilah gitu ya. Kemudian selanjutnya kita membuat halaman-halaman berikutnya ya, misalnya untuk kategori, teman-teman bisa menulis di sini ya, nanti tinggal klik, atau ini kita kalau sama persis ya, sama persis bisa diduplikat ya, tapi di sini karena saya bikin baru aja, saya pilih namanya wisata alam atau wisata dulu ya, wisata dulu ya. Nah, nanti di sini akan muncul sub menunya di sini ya, tulisannya wisata ya, wisata. Nah, bisa disembunyikan dari navigasi ya, kalau Anda tidak mau sebagai muncul di menu ya, ini bisa disembunyikan ya. Kemudian kita desain juga lah ya di sini ya, kita desain juga ya, misalnya kita tambahkan teks ya, tadi sisipkan karena ini sebuah halaman, kita tambahkan teks, tulisannya misalnya wisata alam ya. Saya kasih judul aja ya, agak besar begitu. Nah, kemudian tadi kan dibagi atas 4 ya, dibagi atas 4 jenis, misalnya begini nih. Nah, kita cari gambarnya ya, yang wisata alam ya tadi. Mudah-mudahan sudah ada ya, misalnya wisata alam upload aja ya, upload. Kemudian ini wisata alam yang inilah misalnya ya, kemudian yang ini wisata budaya misalnya. Salah ya, klik upload ya. Kemudian ini karena ini taman ya, ini taman mungkin termasuk wisata budaya. Kemudian budaya dan alam juga ya, tapi ini lebih ke budaya kalau dia taman ya misalnya. Kemudian kalau kuliner mungkin saya cari aja misalnya taman Becici, ini kan budaya ya, taman Becici misalnya. Nah, ini coba di sini aja deh yang saya ambil ya, atau Becici atau yang lain ya, misalnya Tembi ya, mungkin lebih pasnya Tembi ini budaya. Nah, save image aja. Nah, ini tadi budaya ya. Nah, tadi saya balik ke sini lagi, saya ganti aja ini gambarnya. Nah, kalau untuk mengganti bisa pilih ganti gambar ya, upload lagi, kemudian pilih yang ini budaya tadi ya. Ini nanti tulisannya taman taman wisata. Oh, ini tulisannya wisata ya tadi ya, salah ya, ini wisata, kategori wisata ya, lebih pasnya kategori wisata. Misalnya di sini wisata alam, yang di sini wisata budaya ya. Kalau religi coba kita cari ya, wisata religi Bantul misalnya. Nah, ya ada yang ini, saya pilih yang ini deh ya, save image religi ya.
Oke, sini wisata religi. Kemudian kita tambahkan gambar ya, upload wisata. Nah, yang kuliner lagi ya, yang kuliner ya, kuliner wisata kuliner ya. Nah, misalnya yang mana nih? Ini ya boleh, atau gambar makanannya. Oke, juga atau makanannya aja misalnya. Save image as kuliner. Di sini tambahkan, pilih gambar wisata. Sorry, saya salah lagi. Upload ya, upload. Nah, pilih kuliner, tulisannya wisata kuliner. Nanti masing-masing tulisan ini kita kasih linknya. Nah, akan kita buat apa namanya, tampilannya ya, tampilannya ya, linknya. Kemudian coba ini saya buat halamannya lagi ya, masing-masing wisata alam, wisata budaya ya, halamannya. Nanti mungkin gambar-gambarnya aja ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau mirip gitu teman-teman tinggal duplikat gitu ya, duplikat, misalnya duplikasi halaman ya, duplikasi halaman, misalnya wisata alam dulu ya, wisata alam dulu. Teman-teman bisa naruh di sini. Nah di sini tulisannya kategori wisata kan, karena diduplikat. Ini kita ganti wisata alam. Teman-teman bisa cari ini wisata alam apa yang ada di sana ya, misalnya ya. Wisata alam misalnya Puncak Becici ya. Jadi tadi ini teman-teman kalau mau menggeser di bawahnya ini ya. Jadi wisata ini punya sub ya, namanya wisata alam. Nah, secara menu nanti muncul di sini ya, wisata alam. Ya. Wisata alam. Nah, ini kita ganti nanti gambar-gambar wisata alamnya, misalnya Puncak Becici tadi ya. Becici. Becici, kemudian misalnya di sini apa lagi? Pantai Samas misalnya, Pantai Parangtritis. Nanti diganti gambarnya, Pantai Parangtritis misalnya, Goa Selarong misalnya, Goa Selarong. Nah, ini kalau banyak, cukup banyak, Anda bisa duplikat ya, duplikat di sini. Ya, nanti gambarnya kita sesuaikan ya. Kita cari dulu ya, kita cari lagi wisata alam Bantul gitu ya, apa aja sih gitu ya, kita cari informasinya. Ini ya, ada macam-macam, nanti tinggal ditulis atau gambarnya bisa kita ambil juga ya teman-teman ya, nanti save image as gitu ya. Nanti Pinus Pengger misalnya, Pinus Pengger, Pinus Pengger. Lagi tadi ada 1000 Batu Songgolangit, 1000 Batu Songgolangit, 1000 Batu Songgolangit misalnya. Ada lagi misalnya Hutan Pinus Asri ya, Hutan Pinus Asri. Ada lagi misalnya tadi juga ya, sudah Gua Selarong sudah, Taman Bunga Matahari misalnya, Taman Bunga Matahari, Taman Bunga. Oh, kalau Taman Bunga ini bukan wisata alam ya, ini karena sudah taman ya, berarti kita ganti aja. Nah,
Pantai Pandansari misalnya, Pantai Pandansari. Oke. Nah, nanti kita buat linknya masing-masing ya. Kemudian kita buat lagi gambarnya kita ganti dulu ya. Ini Puncak Becici ya. Searching dulu Puncak Becici. Gambarnya ada di sini, tinggal kita ambil sih sebenarnya ya. Bisa kita ambil, bisa pilih-pilih ya gambarnya. Puncak Becici. Nah, ini coba saya save image aja. Puncak Becici. Ya, yang ini Cemara, Gua Cemara. Ini aja deh ya, save image. Gua Cemara. Nah, yang ini Pantai Samas. Pantainya aja ya. Nah, ini bisa save image as Pantai Samas. Gua Selarong nih. Gua nggak ada gambarnya ini. Cocok aja ya. Gua Selarong, ini save image. Gua Selarong. Nah, gambar-gambar yang sudah kita pilih bisa kita ganti ya, yang ini ya tadi. Karena saya copy-copy aja, kita bisa ganti. Upload tadi yang ini Puncak Becici, yang mana ya Becici tadi? Puncak Becici. Ya, ini. Kemudian yang Samas kita ganti juga ya. Teman-teman, kadang-kadang kalau diklik tidak muncul menunya, diklik lagi ya. Jadi supaya muncul, kita ganti lagi, upload lagi Pantai Samas. Ya, ini Pantai Parangtritis. Udah ada belum ya tadi ya? Kita Pantai Parangtritis ya. Pilih aja gambarnya. Gambar. Pilih aja salah satunya. Ini aja deh ya, save image as Pantai Parangtritis. Kita tambahkan ya. Nah, ini ganti gambar Pantai Parangtritis. Kemudian yang ini Gua Selarong ya, dan seterusnya sebenarnya tinggal diganti-ganti gambarnya sesuai teksnya ya. Ini apa tadi? Pantai Gua Selarong. Nah, ini misalnya Gua Selarong. Pinus Pengger. Udah ada belum ya tadi? Pinus Pengger. Pinus Penggernya belum ada, jadi cari aja ya. Pinus Penggernya mana tadi? Pinus Pengger. Nah, ini save image aja. Pinus Pengger. Ya, sampai semua gambar sudah sesuai. Tadi pilih ganti gambar, upload Pinus Pengger. Songgolangit. Songgolangit. Nah, ini Songgolangit. Sebenarnya ini sudah budaya ya sebenarnya, karena sudah nggak alami ya. Jadi kalau ini aja deh ya, ini mungkin lebih pas ya. Songgolangit. Songgolangit. Tadi klik sini, kemudian pilih ganti gambar, pilih gambar, salah ya. Upload ya, silakan sampai semuanya jadi ya. Tanpinus Asri, Tanpinus Asri. Ini save image. Pinus Asri. Nah, ini ganti. Sebenarnya sih tinggal geser begini juga bisa teman-teman ya, kalau mau ganti ya, tapi karena ini sudah terlanjur ya, kalau mau nambahkan sebenarnya ini ganti upload Pinus Asri.
karena ganti ya, takutnya kalau geser langsung nambah gitu ya. Kemudian Pandansari ini saya selesaikan lah semua ya. Oke, save image Pandansari. Jadi tinggal ganti plot Pandansari. Oke. Nah, Anda buat juga untuk semua jenis wisata ya. Nanti tinggal teman-teman tinggal duplicate aja ya. Misalnya nih, klik kanan tadi, ini duplikasi halaman. Misalnya wisata budaya. Nah, jadi nanti di sini ada muncul wisata budaya, nanti tapi tulisannya masih wisata alam ya. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama ya. Wisata budaya apa aja sih ya? Di sini diganti gambarnya. Jadi nanti kalau milih wisata alam, wisata budaya, ini saya duplikat aja ya. Silahkan mengulang hal yang sama ya. Mungkin tidak akan saya ajarkan ya teman-teman. Di sini wisata religi misalnya. Jadi di sini ganti tulisannya wisata religi ya. Sini ganti lagi, di duplikat aja lagi, misalnya wisata kuliner misalnya. Nah, wisata kuliner. Nah, seperti itu. Nah, nanti diganti tulisannya. Jadi di sini menunya sudah cukup banyak ya. Ada wisata alam, wisata budaya, wisata religi. Nah, kemudian masing-masing ini kita buat tadi wisata alam ya. Nah, ini nanti masing-masing ini kita buat artikelnya ya. Ya, caranya buat bisa buat yang baru aja, nanti pilih yang halaman mukanya ya, kita copy aja, duplikat kan mirip-mirip begini ya. Kita duplikasi halamannya. Misalnya tadi judulnya apa ya? Yang pertama itu sebentar, saya lupa ya. Wisata alam yang pertama adalah Puncak Becici. Berarti kita buat duplikat halaman Puncak Becici. Selesai. Nah, ini saya ini aja ya. Puncak Becici. Nah, taruhnya di bawah wisata alam, digeser. Dijadikan bagian. Nah, di sini nanti akan muncul wisata, ini tanda apa aja ya wisata alam itu ya, Puncak Becici. Nanti teman-teman bisa ganti nih. Puncak, judulnya Puncak Becici. Ya, mungkin video YouTube-nya juga bisa diganti ya. Mungkin kalau sudah ada videonya, atau dihapus ya kalau memang nggak pakai ya, dihapus. Nanti cari aja Puncak Becici, copy paste di sini ya, copy paste, misalnya searching aja gitu ya, coba kayak contoh Puncak Becici. Nah, ini bisa ambil dari sini aja deh ya, ambil aja di sini atau yang panjang ya gitu. Nah, ini mungkin ini lebih bagus ya. Nah, teman bisa ngambil di sini, cuma contoh sekali lagi, di paste aja plain text. Nah, udah jadi ya, ini tinggal kita rapikan aja. Kalau mau dikasih heading juga bagus tuh ya. Misalnya begitu ya. Kalau mau ditambahi video di sini juga boleh ya, video Puncak Becici ya. Nah, atau galerinya, atau di atas ini galerinya juga bisa. Kita akan pindahkan di sini aja misalnya. Salah ya, kliknya di sini, kepilih satu ya teman-teman ya. Nah, tapi gantinya yang Becici ya sebenarnya ya, pasnya ya. Atau gini,
kita tambahkan karusel di atasnya ya, atau silahkan sih mau video atau karusel. Kita kasih karusel aja, karusel. Tapi becicinya harus cari dulu ya, sorry ini cari dulu becici. Ini ada save image becici 1 gitu ya. Tadi save image becici 1. Ini save image s becici 2. Terus yang mana lagi? Yang ini deh, save image s becici 3. Nah tadi baru kita tambahkan karusel ya, karusel upload gambar 1 becici 2 becici 3 kan, nanti taruh di sini nih. Nah di sini boleh peta ya mungkin ya, atau fasilitas ya, bisa ditambahkan fasilitas ya, fasilitas yang ada di sana. Masuk harga tiketnya dan sebagainya mungkin bisa ditambahkan. Ini saya geser aja di atas ini, fasilitas ini, kemudian tambahkan kotak teks lagi, taruh di bawahnya ya, sini fasilitas misalkan. Ya ini cuma parkir luas ya, area bermain misalnya ya. Ini cuma contoh ya teman-teman ya, cuma contoh. Misalnya kuliner gitu ya dan sebagainya ya. Tiket gratis misalnya, tiket masuk gratis ya kalau misalnya ya. Kemudian spot foto misalnya ya, misalnya. Nah bisa juga teman-teman tambahkan peta nih, tambahin teks lagi ya, tambahkan teks, taruh di bawahnya misalnya peta lokasi. Bisa ditambahkan peta lokasi. Nah saya tambahkan peta lokasi ya di sini ya, pakai map ya teman-teman ya, kalau mau dikasih peta lokasi map di sini. Becici ya, becici, puncak becici, puncak becici. Nah ini tinggal dipilih, nanti tinggal digeser di bawahnya sini ya, jadi kelihatan petanya ya. Nah kelihatan petanya. Oh iya, ada yang lupa ya, kita sebenarnya bisa menambahkan footer juga ya. Tambahkan footer di sini, tulisan yang di bawah misalnya nama Anda aja Muhammad Fairuz Sabadi. Nah, misalnya copyright C Oktober 2022 ya. Ini namanya agak saya gedein dikit. Nah dibolin terus agak gede, bisa digedein juga ya teman-teman ya hurufnya. Nah saya tengahkan aja deh, ini juga ditengahkan. Nah ini namanya footer ya, mungkin bisa diwarnai juga agak berbeda teman-teman, nanti pilih yang sini nih ya, supaya agak berbeda seperti ini jadinya.
Ya kalau mau diwarnai, ini juga per ini juga bisa diwarnai ya teman-teman ya. Silahkan kalau mau diwarnai ya, bisa juga. Oh, berubah semua ya. Ya, jadi mungkin satu blok aja. Nah seperti ini misalkan ya, ada fasilitas. Nah teman-teman tinggal menduplikat untuk halaman-halaman yang lain. Misalnya ada lagi tadi di halaman wisata alam, buat lagi misalnya Pantai Samas ya. Nah ini tadi kita duplikat aja, duplikasi halaman, misalnya Pantai Samas ya, Pantai Samas. Selesai nanti ya, pastikan ada di bawahnya ya, Pantai Samas ya, Pantai Samas. Kita ganti aja Pantai Samas ya. Teman-teman bisa ganti gambarnya ya, tadi di sini hapus dulu juga boleh kalau mau diganti Pantai Samas, tapi cari dulu ya, berarti ini dihapus dulu, ganti Pantai Samas ya. Coba Pantai Samas. Udah kita ambil aja lah ya, save image Samas 1, ini save image Samas 2, ini ya, ada contoh aja ya, Samas 3. Nah terus tinggal kita pilih lagi Samas 1, Samas 2, Samas 3. Nah teman-teman bisa melihat perbaruannya. Mungkin lokasinya bisa ganti juga ya teman-teman ya. Kalau lokasi ya hapus lagi ya berarti ya. Ya harus cari lagi. Tadi hati-hati teman, kadang-kadang tidak terseleksi di satu tempat. Nah dihapus lagi, kemudian sisipkan lagi peta tadi. Petanya mana nih? Nah misalnya sebenarnya juga bisa membuat peta sendiri ya, tapi tidak kita ajarkan aja ya, karena waktunya pendek ya. Ini saya contohkan aja Samas ya, pilih Samas, taruh di peta lokasi. Nah tulisannya juga bisa cari ya sini ya, sini Pantai Samas. Nah, bisa mengklik sini aja deh ya, ambil aja deh ya di sini. Gak usah panjang-panjang ya, cuma contoh aja, paste plain text ya, supaya tidak terformat. Boleh pakai heading, subjudul ya teman-teman nih. Kalau mau pakai heading silahkan aja. Pesona fasilitasnya mungkin bisa disesuaikan ya, fasilitasnya ya, mungkin harga tiketnya kalau ada ya, harga tiket 10.000 ya, dan seterusnya ya, disesuaikan. Jadi informasi-informasi yang terkait dengan Samas ya, ini dan seterusnya ya. Wisata budaya, misalnya saya mau buat juga nih untuk wisata budaya ya, wisata budaya. Ini ada, ganti dulu ya harusnya, wisata budayanya Taman Rumah Budaya Tembi misalnya. Saya buat aja 1. Teman-teman kalau bisa buatnya yang sesuai ya, sesuai dengan datanya ya. Ini sebenarnya ada banyak ya, searching aja misalnya wisata budaya Tembi atau wisata budaya Bantul ya, supaya kelihatan semua
10 tur budaya terbaik di Bantul. Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi buat kita ya. Wah, ini bukan ininya ya. Wisata. Nah, ini aja deh 5 wisata, desa wisata Tembi ya tadi ya saya. Desa wisata Tembi, Bukir Sari, Jagalan. Nah, ini bisa dimasukkan desa Chandran. Nah, teman-teman bisa memasukkan ya. Ini saya ambil aja naskahnya mumpung kelihatan ya. Nah, berarti bisa desa wisata ya, desa wisata ya, desa wisata, desa wisata Ukir Sari dan seterusnya ya teman-teman ya, disesuaikan. Nah, gambarnya juga disesuaikan ya. Ini kalau mau diganti, tadi Tembi ada nggak ya? Tembi, upload Tembi, ada nggak Tembi ya, Tembi. Belum ada ya, jadi cari aja dari sini ya. Tembi, ini rumah budaya ya, gambar. Oke, kita ambil aja ini. Oke, save image. Saya ambil 3 aja sekaliannya karena mungkin mau bikin ini atau yang ini deh. Save image Tembi 2 yang ini, Tembi 3. Nah, ini harusnya diganti ya untuk semua sih sebenarnya ya. Jadi karena waktunya nggak cukup, hanya beberapa ya teman-teman yang saya akan contohkan. Sini pilih Tembi. Oke, itu ya sebenarnya harus ganti semua ini ya sesuai wisata budayanya. Nah, di sini saya mau bikin yang desa wisata Tembi aja. Saya ambil dari sini, saya duplicate. Namakan desa wisata Tembi. Selesai. Ya, karena nggak di sini, taruhnya di wisata budaya ya, di bawahnya wisata budaya. Digeser ya teman-teman ya. Caranya digeser, di drag ya. Kemudian kita buat aja ya desa wisata Tembi di sini, desa wisata Tembi. Tadi naskahnya sudah saya copy ya tadi ya, kalau nggak salah ya, mudah-mudahan masih kesimpan di nah ini desa wisata Tembi, paste plain text ya supaya tidak terpengaruh sama. Nah, ini gambarnya kita ganti aja. Tadi caranya ganti, ini dihapus ya yang tidak pakai, upload gambar tadi Tembi, mana Tembi 1, 2, 3. Guys, perbarui ya. Nah, ini nanti fasilitasnya. Kalau pertanyaan ya disesuaikan juga ya teman-teman, di del lagi. Hati-hati delnya ya, harus fokus di satu kotak ini aja. Baru di del, kemudian sisipkan, pilih peta, searching Tembi. Pilih. Ya, misalnya ya. Seperti itu teman-teman bisa menambahkan petanya. Nah, jangan lupa sebenarnya ada link-link yang belum kita buat ya. Contoh nih di halaman depan ini kan ada macam-macam kategori ya. Jadi membuat link di sini wisata alam, tadi caranya membuat link. Ini nanti cari aja wisata alam kan gitu ya. Terapkan, kemudian wisata budaya, kita buat linknya.
wisata budaya. Ini udah ketemu ya, terapkan wisata religi, sama ya untuk semua, wisata religi, wisata religi ya. Kemudian wisata kuliner, wisata kuliner, terapkan ya. Kemudian yang di sini juga yang kalau udah kita buat ya rumah, misalnya tadi bukan rumah budaya tadi ya, desa wisata Tembi ya, desa wisata Tembi ini kan sudah kita buat nih, misalnya kita buat linknya aja ya, semua yang ada di sini bisa kita buat linknya. Desa wisata Tembi yang Becici, ini Puncak Pinus Becici ya, Puncak Pinus Becici ya, ini bisa kita buat linknya. Jadi yang sudah kita buat bisa kita linkkan, Puncak Becici. Lagi ya, misalnya Pantai Samas misalnya sudah selesai, ini juga bisa kita buat linknya, Pantai Samas. Jadi yang sudah kita bisa buat ya, Parangtritis tadi Budum ya. Nah yang sudah ya, bisa kita kasih link ya. Jadi kalau pas dijalankan bisa ngelink ke halaman tertentu. Demikian juga di halaman kategori ya tadi ya. Wisata alam ini kan ada macam-macam nih. Ya, atau di pas wisatanya sendiri ini ada ya link juga. Ini jangan lupa. Wisata alam. Ini wisata budaya. Ya. Usahakan tidak ada link yang mati ya. Ya, jadi jangan sampai ada link mati. Wisata budaya, kemudian wisata religi ya, ini wisata, ini linknya belum ya tadi, religi ya, wisata religi. Bahkan wisata kuliner bahkan ya, misalnya seperti ini ya, udah linknya kita bereskan semua link ya. Yang di alam juga ada ya, ini Becici misalnya, Puncak Becici ini ya ngelink juga tuh, nah, Puncak Becici. Kemudian Pantai Samas tadi sudah belum ya? Kalau ada ya, kayaknya Samas ada. Nah, yang sudah kita bisa buat linknya. Pantai Samas, Parangtritis sebelumnya, Gua Selarong juga belum, yang sudah aja ya. Yang kemudian di wisata budaya kan juga ada, yang sudah ada yaitu Desa Wisata Tembi. Nah, teman-teman bisa ngasih link desa. Nah, yang sudah bisa dilingkan ya, kan. Nah, bisa ditambahi juga halaman profil kalau teman-teman mau ngasih profil, boleh juga nih profil ini ya. Misalnya profil ya, profil ini foto Anda boleh nih misalnya. Ya, tambahin teks profil. Tambahin foto misalnya placeholder ya, kalau foto. Punya foto enggak ya? Picture-nya ini foto Anda misalnya ya. Nah, ini aja deh. Ya. Nah, kemudian tambahin teks misalnya. Geser di sini nih. Muhammad Fairuz Abadi ya, pakai yang agak gede dah ya, tambah lagi teks misalnya ya. Geser sini, keterangan ya, lahir mengajar di mana gitu ya, boleh pakai poin-poin ya. Kampus, universitas
PGRI Yogyakarta. Misalnya hobi boleh, traveling, traveling misalnya ya. Dan kompetensi ya. Boleh deh. Boleh juga ditambahin sosial media, misalnya kalau Anda punya sosial media, ini ada sosial media. Nah, teman-teman bisa pilih teksnya yang subjudul ya. Nanti tambah aja di sini ada tulisan sosial media, media sosial ya, link media sosial. Nah, teman-teman bisa nambahin di sini apa aja link media sosialnya. Facebook, saya cari dulu ya, misalnya virus Facebook saya alamatnya di mana gitu ya. Nah, ini Facebook virus Al Said nih. Nah, bisa saya copy alamatnya, taruh di sini. Oh, punya TikTok juga, TikTok. Nah ini ya alamatnya ya, TikTok. Nah, punya TikTok, punya YouTube juga misalnya ya, YouTube channelnya ya, misalnya virus channelnya aja ya teman-teman, yang dimasukkan. Misalnya ini diambil, taruh sini, sisipkan. Nanti muncul seperti ini ya, sosial medianya apa aja. Nanti di rata tengah ya boleh rata, atau yang ininya yang rata tengah juga nggak apa-apa ya. Sosial media. Nah, jadi bisa orang ngeklik nanti terhubung ke sosial media Anda. Halamannya boleh dipindah ya, mungkin di bawah ya, profilnya jadi di sini. Kalau mau bikin buku tamu misalnya boleh juga nih, buku tamu ya, buku tamu. Nah, nanti terhubung ke ke Google Form. Saya sebenarnya sudah membuat ya, jadi di sini tidak saya ajarkan lagi bagaimana membuat Google Form ya. Saya sudah buat buku tamunya, nanti tinggal ditambahkan untuk buku tamunya. Jadi teman-teman sudah harus belajar sendiri ya bagaimana cara membuat Google Form ya. Tinggal ditengahkan. Setelah itu nanti tinggal dipublikasikan ya, tinggal dipublikasikan. Di sini Anda bisa memilih publikasi. Ya, ini di sini namanya Pariwisata Bantul ya. Ini bisa Anda catat nih alamatnya ya. Kalau mau di custom diganti aja ya, ini Pariwisata Bantul, ini sudah saya buat aja Pariwisata Bantul. Nanti teman-teman bisa men-share alamat ini ya ke orang lain ya, nanti publikasikan. Nah, setelah itu tinggal kita lihat ya tampilannya, lihat situs yang dipublikasikannya. Nah, teman-teman tinggal mempublikasikannya. Oh ya, urutannya kayaknya kurang pas ya, di halamannya tadi buku tamu belakang ya, paling belakang. Kita geser aja. Nah, kalau ada perubahan publikasikan ulang ya, publikasikan lagi, publikasikan. Nah, alamatnya tadi saya sudah copy ya, Pariwisata Bantul. Oh, mungkin belum terkenal ya, jadi tadi sudah dipublikasikan ya teman-teman. Kalau mau lihat tinggal dipublikasikan. Nah, kalau mau melihat nanti di sini nih ya, situs yang dipublikasikan. Nanti bisa dibagi share ya, di yang halaman depannya ya, halaman muka. Nah, ini nanti Pariwisata Bantul, nanti tampilannya seperti ini. Itu dulu mungkin materi yang bisa sampaikan terkait bagaimana membuat website di Google Site. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda. Akhir kata, terima kasih perhatiannya. Jangan lupa mengikuti channel ini terus supaya Anda bisa mengikuti informasi-informasi pembelajaran yang lain. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.
Saya Fairuz Sabadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.